Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UIN Sumatera Utara Medan dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas materi tentang subgrup pada mata kuliah Struktur Aljabar Grup dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisara, MPD. Kami, kelompok 5 yang beranggotakan Nia Widiatari Horan, Suci Wulandari Amidar, dan Siti Nurjannah. Di sini kita akan membahas tentang subgrup. Untuk definisinya, misalkan H tidak sama dengan himpunan kosong dan H subset G. Untuk H itu sendiri disebut subgrup dari G jika H membentuk grup di bawah operasi yang sama dengan G, atau notasi H tidak sama dengan G. Di sini ada contoh satu. Nah, di sini kita akan membahas tafsiran geometris dari suatu persegi panjang yang ditinjau dari pemetaan atau transformasi geometri. Nah, tujuannya itu untuk menemukan apakah himpunan pemetaan tersebut membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi. Di sini ada gambar persegi panjang yang diberikan 4 titik sudut yang dilabeli sebagai titik 1, titik 2, titik 3, dan titik 4. Nah, transformasi ini yang diperhatikan adalah rotasi dan refleksi yang memetakan persegi panjang ke dirinya sendiri. Untuk penyelesaiannya, di sini kita akan membahas definisi unsur-unsur pemetaan. Yang pertama itu alfa 0. Nah, alfa 0 ini atau identitas yang diputar sejauh 0 derajat. Jadi persegi panjang ini dia tidak mengalami perubahan. Jadi setiap titik itu tetap pada posisi semula. Ditulis sebagai alfa 0 sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Terus yang kedua, alfa 1 yang dirotasikan diputar sejauh 180 derajat. Jadi persegi panjang ini diputar sejauh 180 derajat. Untuk titik 1 bertukar dengan titik 3 dan titik 2 bertukar dengan titik 4. Jadi sehingga ditulis sebagai alfa 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. Yang ketiga, beta 1, dia refleksi terhadap sumbu vertikal 1,2. Jadi persegi panjang ini dicerminkan terhadap sumbu vertikal. Titik 1 bertukar dengan titik 2, titik 4 bertukar dengan 3. Maka ditulislah sebagai beta 1 sama dengan 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 3. Yang keempat, untuk beta 2, dia diputar terhadap sumbu horizontal 1,4. Jadi, persegi panjang dicerminkan terhadap sumbu horizontal lainnya. Untuk titik 1 bertukar dengan titik 4 dan titik 2 bertukar dengan titik 3. Maka dapat ditulis sebagai beta 2 sama dengan 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Selanjutnya di sini ada tabel Kelly dengan operasi komposisi pemetaan terhadap persegi panjang. Nah, untuk mengecek apakah himpunan pemetaan ini membentuk grup yang disusun sebagai tabel Kelly, jadi hasil komposisinya di sini menunjukkan bahwa komposisi dua pemetaan selalu menghasilkan pemetaan lain yang masih ada dalam himpunan, tapi tidak ada hasil di luar dari alfa 0, alfa 1, beta 1, dan beta 2. Jadi ini membuktikan bahwa sifat tertutup, closure, atau terpenuhi. Jadi pada tabel Kelly ini sudah terverifikasi sifat-sifat grup. Yang pertama itu dia sudah tertutup, asosiatif, unsur identitas. Jadi unsur anolnya itu berperan sebagai identitas. Terus kemudian dia inverse. Jadi setiap unsur itu memiliki inverse karena dikomposisikan dengan dirinya sendiri yang menghasilkan alfa 0. Untuk memperjelas isi tabel Kelly, selanjutnya itu kami tunjukkan contoh cara melakukan komposisi pemetaan menggunakan bentuk permutasi dua baris. Terus kita perhatikan, di sini komposisi alfa 0 dengan alfa 0, pemetaan alfa 0 adalah pemetaan identitas, yang artinya itu setiap titik 1, 2, 3, 4 dipetakan ke dirinya sendiri. Karena itu, alfa 0 itu ditulis sebagai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, maksud dari komposisi ini sendiri, pada komposisi pemetaan, jadi pemetaan yang
di sebelah kanan itu dia dikerjakan terlebih dahulu, kemudian diikuti pemetaan di sebelah kiri. Terus alfa 0 tidak mengubah posisi titik, maka hasil pemetaan dari 1, 2, 3, 4 tetap kembali ke 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu, alfa 0 dikomposisikan dengan alfa 0 menghasilkan alfa 0. Lanjut di sini ada alfa 0 komposisi alfa 1. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasannya cara pengerjaan komposisi pemetaan itu, pemetaan yang di sebelah kanan dikerjakan terlebih dahulu, kemudian diikuti pemetaan di sebelah kiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya, cara pengerjaannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. Jadi kita lihat angka 1. Nah, di bawah angka 1 itu ada angka 3. Jadi, di angka 3 ini kita lihat di sebelah pemetaan kiri. Di bawah angka 3 ini ada angka 3. Jadi, maka kita tulislah angka 3. Terus, di bawah angka 2 ada angka 4. Nah, di bawah angka 4 ini, di pemetaan sebelah kiri ada angka 4. Maka kita tulislah angka 4. Terus, kayak gitu juga, yang nomor 3, di bawah angka 3 itu ada angka 1. Di angka 1, di sebelah pemetaan kiri ini ada angka 1. Maka kita tulis angka 1. Yang keempat, di bawah 4 ada 2. Jadi, kita lihat di pemetaan sebelah kiri, di bawah 2 itu ada 2. Jadi, kita tulislah 2. Maka ini adalah hasil dari alfa 1. Kemudian, untuk alfa 0 dikomposisikan dengan beta 1. Pengerjaannya sama, dikerjakan terlebih dahulu itu sebelah kanan, baru lanjut ke sebelah kiri. Jadi di sini ada angka 1, di bawah angka 1 ada angka 2. Terus kita lihat di pemetaan sebelah kiri, di bawah angka 2 ini ada angka 2, maka kita tulislah angka 2. Di bawah angka 2, di pemetaan sebelah kanan ada angka 1, maka kita lihat ke pemetaan sebelah kiri angka 1, di bawahnya ada 1, maka kita tulis 1. Angka 3 di bawahnya itu ada 4, jadi kita lihat ke pemetaan sebelah kiri, di bawah 4 ini ada 4, jadi kita tulislah angka 4. Terus angka 4 di sebelah kanan, di bawahnya itu angka 3, jadi kita beralih ke pemetaan sebelah kiri, di bawah 3 ada 3, jadi hasilnya 3. Ini adalah termaksud beta 1. Nah, begitu juga untuk alfa 0 komposisi beta 1 dia menghasilkan beta 2. Alfa 1 komposisi alfa 0 dia menghasilkan alfa 1. Alfa 1 komposisi alfa 1 dia menghasilkan alfa 0. Ada alfa 1 komposisi beta 1 maka dia menghasilkan beta 2. Alfa 1 komposisi beta 2 dia menghasilkan beta 1. Beta 1 komposisi alfa 0 maka dia menghasilkan beta 1, beta 1 komposisi alfa 1 menghasilkan beta 2, beta 1 komposisi beta 1 dia menghasilkan alfa 0, beta 1, beta 2 dia menghasilkan alfa 1. Selanjutnya sama juga dengan yang sebelumnya. Di sini beta 2 komposisi alfa 0 dia menghasilkan beta 2, beta 2 komposisi alfa 1 dia menghasilkan beta 1, beta 2 komposisi beta 1 dia menghasilkan alfa 1, beta 2 komposisi beta 2 dia menghasilkan alfa 0. Nah, pada contoh ini dia terdapat 4 pemetaan kan, yaitu alfa 0, alfa 1, beta 1, dan beta 2. Nah, karena setiap pemetaan ini dapat dikomposisikan dengan setiap pemetaan lainnya, maka banyaknya kemungkinan komposisi adalah 4 dikali 4. Jadi sehingga diperoleh 16 cara komposisi pemetaan. Jadi inilah yang menyebabkan muncul 16 kemungkinan komposisi dalam tabel Kelly. Di sini ada subgrupnya yaitu alfa 0, alfa 1, alfa 0, beta 1, dan alfa 0, beta 2. Nah, di sini ditunjukkan diagram lattice-nya yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar subgrup dari grup pemetaan terhadap persegi panjang dengan operasi komposisi. Untuk bagian paling atas diagram ini terdapat grup pemetaan keseluruhan yaitu alfa 0, alfa 1, beta 1, dan beta 2.
Jadi ini tuh merupakan grup terbesar karena memuat semua pemetaan yang akan dibahas. Kemudian, bagian tengah ini, pada tingkat di bawahnya terdapat 3 subgrup berorde 2, yaitu alfa 0, alfa 1, alfa 0, beta 1, dan alfa 0, beta 2. Nah, jadi setiap subgrup ini dia terbentuk dari unsur identitas alfa 0 dan satu pemetaan lainnya. Jadi semuanya itu dia punya alfa 0 karena identitas wajib itu ada di subgrup. Terus pada bagian paling bawah terdapat subgrup trivial yaitu 0 yang hanya berisi unsur identitas. Maksudnya itu dia subgrup terkecil karena dia selalu ada di setiap grup. Untuk garis-garis yang menghubungkan subgrup menunjukkan hubungan inklusi. Jadi yaitu subgrup ini yang berada di bawah merupakan bagian dari subgrup yang berada di atasnya. Jadi diagram lattice ini sangat memudahkan kita untuk melihat struktur subgrup dari grup pemetaan terhadap persegi panjang secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu order dari suatu unsur. Definisinya, untuk setiap elemen A di dalam G, jika A dipangkatkan N, maka hasilnya adalah I atau identitas, di mana N ini adalah bilangan bulat positif terkecil, sementara I adalah identitas. Maka N disebut order dari A dan dituliskan order dari A atau OA. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu contoh. Tentukan order semua unsur dari Z4 dengan operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, kita ketahui bersama bahwa anggota dari Z4 itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita dapatkan order dari 0, yaitu 0 pangkat 1 sama dengan 0, di mana 0 ini adalah identitas. Maka order dari 0 ini adalah 1. Kemudian kita akan mencari order dari 1, di mana 1 pangkat 1 sama dengan 1. Nah, untuk 1 pangkat 2, tadi kan di soal itu menggunakan operasi penjumlahan. Jadi, 1 pangkat 2 itu hasilnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian untuk 1 pangkat 3 yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Untuk 1 pangkat 4 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0 atau identitas. Maka order dari 1 ini adalah 4. Kemudian kita mencari order dari 2. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 0 atau identitas. Maka order dari 2 yaitu 2. Kemudian kita mencari order dari 3 dengan cara yang sama juga. Kita dapatkan hasilnya 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 2, 3 pangkat 3 sama dengan 1, dan 3 pangkat 4 sama dengan 0 atau identitas. Maka, kita mendapatkan order dari 3 ini adalah 4. Materi berikutnya kita akan membahas order dari suatu grup. Definisinya, order dari sebuah grup G dan diberi notasi OG adalah jumlah unsur-unsur dari G. Langsung masuk ke dalam contoh. Di sini ada G sama dengan Z24, di mana anggota dari Z24 itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 23. Mempunyai subgrup yang digenerate oleh pembagi 24. Dan hasil yang dapat membagi 24 adalah 2, 3, 4, 6, 8, dan 12. Seterusnya, kita akan mendapatkan H dari pembagi 24 tersebut. Pertama ada H1, di mana hasil dari H1 ini merupakan kelipatan dari 2, di mana 2 itu habis membagi 24, dan subgrup berjumlah berorder 12. Lanjut kepada H2, H2 merupakan kelipatan dari 3, subgrupnya berorder 8. Sampai H3, H4, H5, dan H6. Di mana H6 sama dengan 0 dan 12, subgrupnya berorder 2.
Jadi, ternyata ada 6 buah subgrup dari G sama dengan Z24 dengan operasi penjumlahan dan dapat disajikan dalam diagram lattice. Berikut diagramnya. Pertama di sini ada G, di mana G ini merupakan Z24 dan H1 dan H2 merupakan anggota dari G. Dan H3 merupakan anggota dari H1, H4 anggota dari H1 dan H2, H5 termasuk ke dalam H3, H6 termasuk anggota H3 dan H4, dan ditutup dengan 0. Pembahasan selanjutnya mengenai grup siklik. Definisi, grup G dikatakan grup siklik jika dan hanya jika terdapat sekurang-kurangnya satu generator dalam G. Grup G dikatakan grup siklik jika terdapat A elemen G, sedemikian hingga untuk setiap X elemen G berlaku X sama dengan A pangkat N untuk suatu bilangan bulat N. Selanjutnya, A disebut generator atau pembangun dan G dinotasikan sebagai G sama dengan grup A. Masuk ke dalam contoh, di sini ada Z4 yang beranggotakan 0, 1, 2, dan 3 dengan operasi penjumlahan. Z4 adalah grup siklik yang dibangun oleh 1. Kenapa? Karena untuk setiap anggota Z4 yaitu 0, 1, 2, dan 3, ini bisa dinyatakan sebagai 1 pangkat N, atau dengan rumus tadi X sama dengan A pangkat N. Ada di sini dari anggota 0 sama dengan 1 pangkat 4, di mana 1 pangkat 4 sama dengan 4, dan 4 modulo 4 itu sama dengan 0. Selanjutnya, 1 sama dengan 1 pangkat 1, 2 sama dengan 1 pangkat 2, atau 1 tambah 1, 3 sama dengan 1 pangkat 3. Seterusnya, apakah Z24 itu bisa dibangun oleh 2? Apakah 2 dapat membangun Z4? Mari kita cek. Di sini ada 0 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 2 tambah 2. Hasilnya 0 karena 2 tambah 2 hasilnya 4. 4 modulo 4 sama dengan 0. Ada 1 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dan hasilnya tidak sama dengan 1. Karena 2 tambah 2 hasilnya 0, tambah 2 hasilnya 2, tambah 2 lagi hasilnya 0 sampai seterusnya. Dengan demikian, tidak akan pernah terjadi 2 pangkat sesuatu atau sama dengan 1. 2 sama dengan 2 dan 3 sama dengan 2. Dilihat dari 0 tadi, bisa dinyatakan pangkat sesuatu karena hasilnya sama dengan 0. Tapi dilihat dari 1, karena dia tidak memenuhi sama dengan 1, maka sudah gagal di 1. Dan 2 bukan merupakan pembangun dari Z4. Karena dikatakan pembangun ketika semua elemen dari Z4 harus bisa dinyatakan 2 pangkat sesuatu. Selanjutnya, kira-kira apakah 3 juga merupakan pembangun dari Z4 atau 3 merupakan generator dari Z4? Mari kita cek. Di sini ada 0 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Hasilnya sama dengan 0. Karena 3 tambah 3 itu sama dengan 2, tambah 3 lagi hasilnya 1, tambah 3 lagi hasilnya 4. Dan 4 modulo 4 itu sama dengan 0. 1 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 3. Sama dengan 1. 2 sama dengan 3 tambah 3. Sama dengan 3 pangkat 2.
di mana di sini 6 modulo 4 itu sama dengan 2. 3 sama dengan 3 pangkat 1. Karena semua elemen dari Z4 bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat sesuatu atau 3 pangkat N dengan N bilangan bulat, maka 3 merupakan generator dari Z4. Di sini kita mendapatkan dari Z4 tersebut ada 2 generator, yaitu Z4 yang generatornya 1 dan Z4 yang generatornya 3, sedangkan yang 2 tidak termasuk ke dalam generator. Berikut teorema dari grup siklik, di mana jika G siklik, maka G abelian. Buktinya, misalkan G sebuah grup siklik, ambil sembarang 2 unsur, A sama dengan X pangkat N dan B sama dengan X pangkat N, di mana M, N elemen Z. Maka, kita akan membuktikan apakah A dikali B sama dengan B dikali A. Berikut penyelesaiannya. A dikali B sama dengan X pangkat M dikali X pangkat N. Kita bisa membuat pangkatnya langsung dijumlahkan karena ini bentuk perkalian. Jadi sama dengan X pangkat M ditambah N, sama dengan kita bisa membalikan dari N ditambah M, X pangkat N ditambah M, sama dengan X pangkat N dikali X pangkat M, sama dengan B dikali A. Karena terbukti A dikali B sama dengan B dikali A, maka G abelian. Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman sekalian, di sini kami ada membuatkan 3 soal latihan. Ini adalah soal yang pertama, kemudian ini adalah soal yang kedua, dan ini adalah soal yang terakhir. Silakan dikerjakan ya teman-teman. Sekian video pembelajaran dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.